Halo kawan pajak, jumpa lagi kita di Redpal Talk. Kali ini dengan saya Siti Widyaningsih dan saya Krishna. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendaftaran pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak atau yang sering disingkat dengan PKP. Jadi untuk memulai perbincangan kita kali ini, kita mulai dari siapa sih sebenarnya yang harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP itu sebenarnya Pak Krishna? Siapa wajib pajak yang dengan kriteria seperti apa itu Pak? Baik Bu Siti, jadi kawan pajak yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah wajib pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak BKP JKP dengan omset di atas 4,8 miliar selama setahun. Kemudian kalau misalnya dalam satu tahun itu misalnya di pertengahan tahun sudah mencapai di atas 4,8, maka di bulan berikutnya ketika omset 4,8 itu tercapai, kawan pajak sudah wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, selain bagi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, bisa mendaftarkan diri secara sukarela, tidak wajib, tapi bisa. Seperti itu, Bu Siti. Baik Pak Krishna, berarti yang wajib itu setelah 4,8 miliar setahun omsetnya ya Pak ya. Kalau di bawah itu masih opsional, kalau dibutuhkan boleh mendaftar, begitu ya Pak ya. Kemudian kalau untuk setelah mendaftarkan dan dikukuhkan menjadi PKP, apa saja sih hak dan kewajibannya itu Pak Krishna? Kalau hak dan kewajiban PKP kita mulai dari kewajibannya dulu ya Bu Siti ya. Jadi kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP itu wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Jadi ketika kawan pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP, itu kawan pajak wajib memungut PPN yang saat ini besarnya 11%, wajib memungut PPN dari pembeli atau dari konsumen wajib pajak. Kemudian hasil pemungutan itu direkap dalam SPT tahunan, dalam SPT masa PPN. Masa, ya. Ketika selesai direkap, selisihnya antara pajak keluaran dan pajak masukan, wajib pajak kawan pajak wajib untuk melakukan penyetoran PPN. Setelah melakukan penyetoran, kawan pajak wajib melaporkan SPT masa PPN. Seperti itu Bu Siti. Begitu Pak. Jadi apakah tadi kan memungut, menyetor, kemudian melapor ya Pak ya. Nah, ini untuk pelaporan SPT masa itu apakah kalau ada pemungutan saja atau setiap kali, setiap bulan atau bagaimana Pak itu Pak pelaporannya? Oh ya, ketika kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, walaupun belum ada kegiatan usaha itu wajib menyampaikan SPT masa PPN. Jadi kalau tidak lapor atau terlambat menyampaikan SPT masa PPN akan dikenakan sanksi denda. Oh, ada sanksinya ya Pak ya. Benar. Nah, itu tadi kewajibannya ya kawan pajak. Kita ingin mengetahui juga bagaimana hak-haknya Pak. Hak-haknya jadi hak-haknya setelah menjadi PKP. Jadi ketika kawan pajak sudah dikukuhkan PKP, ketika kan kalau jual barang kan pasti beli dulu ya Bu Siti ya. Nah, ketika kawan pajak beli kan ada faktur pajak dari vendor, dari penjual. Nah, faktur pajaknya itu ada unsur pajak masukan. Jadi itu gitu ya. Ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, baru kawan pajak berhak untuk mengkreditkan faktur pajak tersebut atas pembelian tadi. Ketika diakumulasi pembeliannya ternyata lebih besar dari penjualan, kawan pajak berhak untuk mengajukan restitusi dengan syarat dan ketentuannya ya Bu ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya Pak ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ketika bisa mengajukan restitusi dan nanti akan kelebihan pembayarannya akan dikembalikan ke rekening kawan pajak. Terus ketika melakukan ekspor, kawan pajak juga berhak mendapatkan
tarif 0%. Jadi ini bentuk dukungan pemerintah kepada kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, yaitu tarif untuk ekspor adalah 0%. Seperti itu untuk hak-hak PKP. Ya. Oke. Baik, Mbak Krisna. Nah, kalau kawan pajak mendaftarkan untuk dikukuhkan menjadi PKP, itu bagaimana nanti prosedurnya, Pak? Prosedur pengukuhan PKP sebenarnya cukup sederhana ya. Tinggal kawan pajak hanya mengisi formulir dan membawa persyaratannya, disampaikan langsung ke KPP atau dapat dikirim melalui pos. Namun ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP itu tidak otomatis bisa menerbitkan faktur pajak, Bu Siti. Oh, begitu. Jadi ada untuk saat ini masih ada persyaratan lain, yaitu memiliki sertifikat elektronik. Dan satu lagi, akun PKP-nya harus aktif. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu ya, Pak. Benar. Jadi ketika mengajukan permohonan PKP, kami sarankan untuk sekalian mengajukan permohonan sertifikat jika belum punya, dan sekalian mengajukan permohonan aktivasi akun PKP. Supaya sekaligus sekali jalan gitu ya, Pak ya. Jadi bawa formulir dan persyaratan. Ya, gitu begitu. Jadi kemudian untuk pendaftaran PKP-nya ini harus bisa di KPP semua KPP atau harus di KPP terdaftar, Pak, untuk pengukuhan PKP-nya ini? Untuk pengukuhan PKP harus di KPP terdaftar, Bu Siti. Jadi kan nanti itu tadi yang saya sebutkan ada aktivasi akun PKP. Iya. Nah, untuk aktivasi akun PKP nanti ada petugas yang ngecek. Jadi harus di KPP terdaftar. Berarti harus di KPP terdaftar ya, Pak ya. Benar. Oke. Baik. Kemudian kan itu nanti tadi mengisi formulir dan persyaratan ya, Pak ya. Untuk pendaftaran itu harus mengisi formulir, kemudian menyerahkan persyaratannya. Nah, persyaratannya itu apa saja, Pak, untuk pendaftaran PKP, untuk aktivasi akun PKP, dan untuk permohonan sertifikat ini? Ya, baik, untuk aktivasi akun PKP dan pengukuhan PKP, jadi kalau diajukan sekaligus ini bisa lebih hemat persyaratan, Bu Siti, karena persyaratannya sama. Yang pertama, ya formulirnya beda ya, ada formulir pengukuhan sama formulir untuk aktivasi akun, silakan masing-masing diisi. Persyaratannya ini sudah saya catat ini, Bu. Persyaratannya yang pertama ada fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus yang ada di akte. Kemudian fotokopi akta badannya. Ini untuk yang saya bacakan ini untuk persyaratan badan. Jadi ada fotokopi akta badan plus SK Kemenkumham. Kemudian NIB atau SIUP atau izin usaha yang lain yang dimiliki oleh badan yang mengajukan PKP. Kemudian seluruh pengurus wajib sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak memiliki tunggakan pajak. Demikian juga untuk badannya yang diajukan sebagai PKP juga sama. Sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak memiliki utang pajak. Kemudian kalau lokasi usahanya ada di virtual office, menggunakan virtual office, ditambahkan syarat yaitu adanya kontrak perjanjian dengan virtual office-nya. Dan ini terkait untuk ketika mengajukan kan dicek di sistem. Ini ada tambahan di sistem DJP sekarang. Pastikan jasa virtual office-nya sudah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi virtual sistemnya office-nya akan pun menolak. harus PKP. Benar, ya, virtual office-nya harus sudah PKP. Oh, begitu. Baik. Kalau untuk sertifikat, Pak, sertifikat elektroniknya? Untuk sertifikat mirip-mirip juga, Bu, ada fotokopi KTP dan NPWP direktur, kemudian akte dan SK Kemenkumham, dan ini pengurus harus datang langsung membawa asli dokumen itu tadi, Bu, untuk yang sertifikat. Oh, baik, begitu. Jadi tidak bisa diwakilkan ya, Pak? Khusus untuk sertifikat tidak bisa untuk diwakilkan. Sertifikat direktur harus datang. Diingat ya kawan pajak, untuk pengajuan sertifikat direktur harus datang ke KPP, tidak bisa diwakilkan. Benar sekali. Baik. Kemudian kalau misalnya sudah itu semua prosedur di persyaratan dilengkapi, kemudian nanti jangka waktunya berapa lama, Pak, itu untuk
mendapatkan PKP-nya itu, Pak? Nah, untuk jangka waktunya sendiri, kalau kawan pajak misalnya pengurus atau direkturnya datang langsung ya, untuk PKP dan sertifikat bisa langsung jadi di hari itu. Jadi kawan pajak akan mendapatkan surat pengukuhan PKP dan sertifikat langsung di hari yang sama. Namun untuk aktivasi akunnya ini adalah 10 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Bu Siti. Jadi begitu ya, Pak ya. Total 10 hari kerja. 10 hari kerja. Jadi untuk aktivasi akun harus menunggu 10 hari kerja prosesnya. Benar, karena ya. 10 hari kerja ini diperlukan karena nanti ada petugas khusus yang akan mengecek lokasi usahanya kawan pajak. Petugasnya datang ke lokasi ya, Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau misal petugas datang ke lokasi itu apa saja yang harus disiapkan oleh kawan pajak, Pak? Sesuai diatur yang di Per 04 PJ 2020 tadi, itu petugas khusus ini tugasnya adalah untuk mengecek kebenaran dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak dengan keadaan real di lapangan. Jadi dicek lokasinya sudah benar atau belum di situ. Kalau virtual office akan didatangi virtual office, apakah benar menyewa di situ akan dicek. Kemudian usahanya apa? Kalau misalnya di dokumen usahanya jual beli, misalnya jual beli kapal, akan dicek benar nggak di lokasinya jual beli kapal seperti itu. Berarti itu untuk pengecekan pencocokan dokumen dengan kenyataannya ya, Pak ya. Benar sekali. Begitu. Baik, Pak Krisna. Kemudian kalau sudah terdaftar, sebenarnya mungkin ada permasalahan nggak sih, Pak, kalau setelah jadi PKP? Biasanya apa yang sering terjadi permasalahan yang dihadapi wajib pajak itu setelah jadi PKP ini, setelah pendaftaran PKP ini, Pak? Ini kalau yang di Palmera sendiri, ini ketika dulu pernah ada ini, Bu, NPWP bisa mendaftar melalui notaris. Begitu. Ternyata ada beberapa notaris itu yang menyediakan paket, jadi sekaligus daftar NPWP dan pengukuhan PKP. Permasalahannya adalah ketika dikukuhkan sebagai PKP, kawan pajak ternyata tidak tahu kalau dia dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya adalah harus aktivasi akun. Jadi udah lewat 3 bulan, datang ke helpdesk, Pak, saya mau menerbitkan faktur pajak, gimana caranya? Ternyata PKP-nya sudah dicabut kembali. Iya, karena ini ya kawan pajak ya, jangka waktu untuk mengajukan aktivasi akun adalah 3 bulan, paling lama 3 bulan sejak dikukuhkan sebagai PKP. Kalau dalam jangka waktu 3 bulan kawan pajak tidak mengajukan aktivasi akun, PKP-nya akan dicabut kembali. Mungkin tidak ada informasi kalau misal melalui notaris atau pihak ketiga gitu, mungkin ke wajib pajaknya tidak ada informasi untuk aktivasi akun. Benar begitu ya, Pak sekali, ya. Bu Jadi Siti. ini kemudian untuk jadi 3 bulan untuk aktivasi akun, kalau tidak diaktifasi akan dicabut, jadi akan mulai dari awal ya, Pak ya, proses dari awal lagi. Jadi harus mengulang lagi pendaftaran, nanti ada petugas untuk memeriksa lagi seperti itu. Begitu. Kemudian kalau untuk sertifikat sendiri bagaimana, Pak? Untuk ini juga sertifikat ini permasalahan yang paling sering dialami oleh kawan pajak juga. Jadi sertifikat elektronik itu kawan pajak berlakunya adalah 2 tahun. Jadi banyak kawan pajak yang kan tidak memperhatikan kan 2 tahun ya udah kita pakai aja. Ternyata 2 tahun. Hari ini habis, besok mau menerbitkan faktur tidak bisa karena untuk menerbitkan faktur perlu sertifikat yang masih berlaku. Jadi kalau sertifikat elektroniknya sudah habis masa berlakunya, kawan pajak tidak bisa menerbitkan faktur. Benar begitu, Pak? Sekali, Bu Siti. Jadi harus diperbarui. Harus diperbarui lagi. Nah, kalau sudah habis harus diperbarui lagi, minta sertifikat baru. Iya, gitu, benar. Pak. Jadi tidak seperti surat izin kan diperpanjang, kalau SIM diperpanjang, ini tidak. Jadi kawan pajak harus mengajukan
permintaan sertifikat baru lagi, direktur atau pengurusnya harus datang lagi ke KPP terdaftar. Baik, berarti sertifikatnya baru ya Pak ya. Sertifikat yang dulu diganti. Berarti begitu. Oh, baiklah. Kalau untuk saat ini. Ya, kalau untuk permintaan baru itu yang tadinya sudah mempunyai sertifikat kemudian kadaluarsa, kemudian untuk permintaan lagi itu syaratnya bagaimana Pak? Syaratnya sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Sama seperti permintaan awal. Iya begitu. Benar Bu Siti. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna sudah memberikan pencerahan kepada kawan pajak semua. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini yaitu dari awal kita siapa sih yang harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP, itu ialah wajib pajak yang omsetnya telah melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Nah, untuk wajib pajak yang di bawah 4,8 miliar dalam setahun omsetnya itu opsional, boleh mendaftar begitu. Kemudian hak-hak dan kewajiban setelah dikukuhkan menjadi PKP, ada kewajiban-kewajiban memungut PPN, menyetor, kemudian melapor SPT massa. Kemudian hak-haknya ada bisa mengkreditkan pajak masukan, bisa mengajukan restitusi, dan untuk ekspor dikenakan 0%. Kemudian untuk pendaftaran sendiri yaitu dengan cara mengisi formulir, kemudian melengkapi persyaratannya yang tertera dalam Per 04 PJ 2020. Kemudian setelah itu mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Kemudian dalam jangka waktu 3 bulan akun PKP itu harus diaktifkan. Begitu ya Pak ya? Iya, benar. Bapak Krisna. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak Krisna? Jadi itu tadi kalau untuk efisiensi waktu mengajukannya 3 permohonan tadi kami sarankan sekaligus. Kemudian mungkin bagi kawan pajak, wah ini persyaratannya banyak, ini nanti bagaimana biayanya. Nah, ini kami pastikan bahwa semua pelayanan di kantor pajak itu tidak dipungut biaya. Baik Pak Krisna, jadi ditegaskan kembali bahwa semua pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya. Baik, demikian kawan pajak semua perbincangan kita kali ini di Red Paltalk kali ini mengenai pendaftaran dan pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Apabila kawan pajak masih belum jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan atau ingin konsultasi, bisa menghubungi kami. Silahkan untuk menghubungi kami melalui WA di nomor 081 95509 050. Saya ulangi kembali di nomor 081 95509 050. Baik kawan pajak, saya akhiri perbincangan kali ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Selamat sore. Pajak kuat, APBN sehat.